Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah amma ba'du. Rekan-rekan sekalian di mana saja berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan oleh Allah kesehatan, kekuatan untuk selalu melaksanakan aktivitas kita dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan di video kali ini, saya akan mencoba mengulas fenomena yang sudah bermunculan sejak tahun-tahun kemarin, yaitu fenomena ustad-ustadan, ya, ustad gaul, di mana saat ini banyak sekali digemari ya, oleh masyarakat. Mungkin dengan penampilan yang baru, mungkin dengan retorika bahasa yang baru, sehingga oleh masyarakat digandrungi. Rekan-rekan sekalian, eh, itu tak masalah pada saat ustadznya ini menyampaikan sesuatu yang baik, yang bersifat umum, yang bersifat sosial, yang bersifat mengajak kepada kebaikan, melarang kepada kemungkaran. Akan tetapi ternyata fenomena yang terjadi di kita tentu tidak demikian. Banyak sekali misalnya kontroversi-kontroversi yang dilakukan, menyentuh ranah-ranah khilafiyah, kemudian membid'ah-bid'ahkan misalnya dengan tanpa dasar. Belum lagi yang terjadi misalnya pengelompokan, sehingga terjadi perdebatan di antara ya para follower ya, bahwa misalnya ada yang berkomentar ya lanjut saja, ini adalah dakwah gitu kan, balighu anni walau ayat. Rekan-rekan sekalian, betul memang kita harus menyampaikan ya dari Nabi walaupun hanya satu ayat. Tetapi jangan lupa bahwa ada perkataan lain yang disampaikan oleh Nabi, bahwa kita harus hati-hati ya menyampaikan sesuatu atau yang kita tidak ketahui dan kita menyandarkan perkataan itu kepada Nabi. Maka kita bisa dikatakan kita berbohong. Berbohong yaitu menyandarkan sesuatu kepada Nabi. Padahal Nabi tidak mengatakan demikian. Maka siap-siap kita nanti duduk di api neraka. Rekan-rekan sekalian, banyaklah ya di Indonesia ini sedemikian rupa ustadz-ustadz gaul, ustadz-ustadz muda yang bermunculan ya. Saya tidak menyebut nama, bisa dilihat ya. Kita tahu bersama lah di YouTube juga banyak yang mereaksi video-videonya. Akan tetapi tentu keprihatinan ini yang membuat saya membuat video ini, bagaimana kita ya, rakyat, masyarakat ini harus betul-betul cerdas. Masyarakat ini harus betul-betul pandai memilah ya, dan memilih mana seharusnya ustadz yang harus menjadi patokan, menjadi guru untuk menapaki jalan hidup ini. Sebab kata Imam Ghazali, ya sebagaimana beliau sampaikan bahwa di dunia ini ada 4 tipe. Yang berbahaya adalah tipe keempat. Mana tipe keempat? Yaitu orang yang tidak tahu dan dia tidak mengetahui bahwa dirinya tidak tahu. Ini berbahaya. Ini tipe keempat, ini berbahaya. Jadi orang yang sebetulnya tidak tahu apa-apa, ya mungkin dia hanya searching di Google dan tahu dan bisa meretoriskan bahasa dia, ya disampaikan dengan sedemikian rupa dengan candaan sehingga masyarakat banyak tertarik. Dan yang seperti ini bisa menyesatkan, dolun wa adollu. Sesat, menyesatkan. Ini berbahaya. Berbahaya sekali. Ya. Mendingan yang tipe ketiga, yaitu misalnya orang yang dia tidak tahu tetapi dia tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Dan dia pasti akan belajar. Dia tahu bahwa saya tidak tahu nih, saya tidak menguasai bidang ini, saya tidak akan sampaikan. Maka dia merasa bahwa dirinya belum berpengetahuan. Jadi dia tidak sembarangan ngomong karena dia tahu diri bahwa dirinya tidak. Ini saya runut dari bawah dulu ini, dari tipe 4, tipe ketiga tadi. Kemudian tipe kedua adalah orang yang tahu, sebetulnya dia tahu ya, mengetahui terhadap suatu hal, berilmu dia,
tapi dirinya tidak tahu bahwa dirinya mengetahui. Nah, ini ilmunya mungkin tidak bermanfaat, ini ya, ibarat harimau tertidur ini. Nah, tipe pertama itu ini yang bagus, ya, para ulama ini, para salafus saleh, para kiai ya, yang sudah belajar sedemikian rupa dengan sanad yang jelas, yaitu yang dia tahu, ya, dia mengetahui, ahli ilmu, kemudian dia tahu bahwa dirinya mengetahui. Nah, ini para ulama ya, para kiai, sedemikian rupa hal seperti ini banyak di Indonesia. Rekan-rekan sekalian, poinnya dalam kesempatan video kali ini saya ingin mengajak mari bersama-sama kita memberikan pencerahan kepada masyarakat juga bahwa hati-hati kita memilih guru, hati-hati kita menggandrungi seseorang. Apalagi nanti kalau misalnya sudah masuk dalam ranah politik. Ini bisa berbahaya, bisa memecah belah. Baik, rekan-rekan sekalian, ini saja pada kesempatan kali ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah kita akan lanjutkan bahasan kali ini karena ini terus berkembang ya fenomena ustadz-ustadz ini, dan tentu ini prihatin kita ya, dan mari kita sama-sama memberi pencerahan ya pada masyarakat dan kita terus belajar untuk mencerdaskan diri kita, menjadikan diri kita bermanfaat bagi orang lain. Bukan tadi karena tuntutan gaya, tuntutan misalnya ceramah, lantas kita berceramah sedemikian rupa tanpa mengetahui dasar. Kalau kita tidak mengetahui dasar atas suatu hukum, lebih baik kita beralih kepada fokus yang lain saja, yang kita bisa jalankan, yang kita bisa sampaikan. Itu saja. Ini juga termasuk ajakan kepada para dai ini, para ustadz, para dai ya. Jangan sampai kita misalnya juga yang kemampuan kita misalnya biasa-biasa saja ya, menjadi orang yang memperkeruh keadaan, orang yang justru misalnya membuat kontroversi-kontroversi yang tidak bermanfaat, atau membuat hukum-hukum yang baru dan membidah-bidahkan sesuatu yang memang bukan bid'ah. Karena memang kita seolah beda, padahal pengetahuan kita yang memang secuil gitu, tidak mengetahui sehingga kita berfatwa demikian. Saya kira itu saja, mudah-mudahan kita terus belajar, kemudian kita terus memberikan sesuatu yang dapat kita berikan yang bermanfaat, berkontribusi pada agama kita dengan cara yang baik, dengan ilmu tentunya. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.